Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang skrip yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan agak lebih banyak skrip karena agak banyak kok juga komponen yang saya gunakan. Tapi untuk beberapa skrip di sini familiar seperti background, terus kamera, ada lagi tentang ganti atau pindah scene. Supaya tidak terlalu lama, saya akan menjelaskan secara singkat-singkat untuk beberapa skrip. Dan saya akan mulai untuk skrip serangan musuh. Nah, di skrip serangan musuh ini saya gunakan using Unity Engine UI karena menggunakan UI untuk itunya. Terus saya menggunakan Photon Mono Behavior karena ini game ini saya menggunakan aset dari Photon. Terus ini public game object particle kena, ini untuk ketika player itu terkena serangan itu akan mengeluarkan partikel. Terus ini juga ketika mati juga akan mengeluarkan partikel. Terus ini public string stack aktivitas status ini akan memberikan keterangan bahwa NPC atau ada player yang kalah atau NPC-nya mati seperti itu. Terus ini tag tembakan, saya sudah menambahkan ada tag tembakan di Unity. Jadi kita akan mencari game object dengan nama yang sama dengan tembakan. Terus ada ledakan, tak ledakan, ada lama mati. Sebelum mati itu akan ada 3 detik untuk menampilkan partikel mati kayak gitu. Terus ini nilai tembakan, nilai dari tembakan di Mac-nya itu adalah 10. Untuk ledakan itu 30. Terus untuk nyawa musuh adalah 50. Jadi kalau 5 kali kena tembakan itu musuhnya langsung mati ya. Terus di sini untuk status tag aktivitas ada juga private mati udah. Ini privat karena tidak kita masukkan di inspektor. Terus ini jika variabel yang akan atau ingin disinkronisasikan. Terus untuk void start-nya karena ini mulainya, jadi seluruh partikel kita akan nonaktifkan dulu. Jadi kita buat false. Jadi tidak ada partikel yang aktif. Terus untuk yang void update di sini ini kan update jadi akan selalu kita cek, dan yang selalu kita cek itu adalah nyawa dari musuh, nyawa akan kita cek terus. Jika nyawanya berkurang terus agar tidak sampai minus, kita buat jadi paling kecil itu adalah 0, sama dengan 0. Kalau misalkan musuhnya mati, maka akan mengirimkan informasi bahwa musuh itu mati ke player. Gitu. Ini akan ada pesan di tag aktivitas. Terus untuk yang RPC ketika musuh itu mati maka akan mengeluarkan partikel. Nah, musuh itu mati akan kita buat sekali, jadi tidak ada yang musuh yang mati berulang, dan ketika musuh itu sudah mati maka musuh ini akan keluar dari game, jadi menghilang dari game. Jadi kita destroy game object. Dan sebelum mati juga ada 3 detik untuk mengeluarkan partikel mati maksudnya. Terus void on trigger enter ini sifatnya hampir sama yang di serangan player, nyawanya akan berkurang sesuai dengan jenis serangan. Misalkan kalau dia tembakan maka akan dikurangkan nyawa musuh itu dengan nilai tembakan, dan akan kalau misalkan kita lihat di Unity, di debug itu akan menampilkan bahwa musuh terkena tembakan. Itu kalau misalkan kita terkena ledakan, maka nyawa musuh akan dikurangkan nilai ledakan kayak gitu. Terus partikel kena serangan juga akan aktif, dan di debug log juga akan memunculkan bahwa musuh menyentuh tembakan. Terus di on trigger exit collider order ini kalau misalkan ketika keluar dari collider partikel kena, kita buat false. Terus untuk void on potential
view ini Photon turunan untuk sinkronisasi saja. Terus ini dia tuh bakal mengirim transfer position kita, jadi setiap kita bergerak itu akan dikirim berapa transformnya gitu. Terus partikel mati dan seperti itu. Dan untuk ledakan di sini ada public string musuh. Jika mengenai musuh akan menambahkan skor dari player, kita akan seperti itu, dan satuan skor itu 300 kalau kena musuh kayak gitu. Kalau yang ledakan karena kan poinnya tadi 30. Untuk void star sama void update kita tidak isi. Untuk ini tadi jika ketika musuh mengenai musuh akan menambah skor dari yang kita tadi. Jika photon view is mine, jika yang menembak atau yang meledakkan, yang mengeluarkan ledakan itu adalah player kita kayak gitu. Terus untuk yang tembakan sama menggunakan photon behavior karena kita mengecek pada photon view yang merupakan aset dari photon. Sini ada float kecepatan laser. Ini akan digunakan untuk kecepatan pada tembakan karena kita akan berjalan maju dan kita harus memberikan kecepatan tertentu. Nah, yang untuk yang ini nanti kita akan sinkronisasikan dengan posisi dan tembakan akan sama untuk semua player. Nah, terus untuk nyawa dari untuk satuan skor kan tembakan tadi skornya kalau mengenai itu berkurang 10. Jadi kita akan dapat 100 skor kayak gitu. Terus untuk void star-nya kita tidak isi. Terus untuk void update yang selalu akan diupdate adalah jika tembakan ini milik kita, maka akan bergerak maju berdasarkan satuan dan kita akan alihkan dengan kecepatan laser. Terus di sini ada 2 parameter. Terus ada kondisi jika akan menulis perintah yang dikirim ke server dan mengirimkan ke semua player yang bergabung dan akan memberikan suatu datanya ada di transfer position ke semua player. Jadi setiap player itu bergerak akan ada data tentang posisi dari player. Dan kita akan menerima juga sinkronisasi dari player lain. Terus jadi ketika trigger mengenai musuh maka akan terjadi sesuatu karena ada di Unity saya buat is trigger kayak gitu. Terus jika photon view is mine, jika objek ini milik kita maka dia akan membandingkan. Jika objek yang dikenakan itu musuh maka akan menambah skor. Di Unity kalau musuh saya akan berikan dia tag musuh. Jadi kita bakal tahu yang kita kenakan itu musuh atau bukan. Nah, kalau misalkan yang kita kenain itu player lain, itu tidak akan menambahkan skor dari kita. Terus untuk gerakan player, kita buat photon mono behavior karena kita berurusan dengan photon view. Terus script ini kita kopas dari aset dari simple character control, kayak itu. Jadi script ini memang sudah disediakan oleh aset yang telah saya download. Di sini saya tinggal menambahkan yang ini. Jika photon view milik kita yang ini, maka script ini tidak akan berjalan. Tidak akan dijalankan yang ini. Terus saya juga menambahkan. Itu saja. Ini bisa kita copy paste dari simple character control pada aset player yang saya download di aset. Terus untuk nama player, karena menggunakan sebuah UI ini, kita gunakan UI. Terus ada string nama player 1 digunakan untuk memberikan nama player. Terus ini adalah placeholder. Ini akan kita drag di inspektor. Terus ini untuk nama akan di drag juga di inspektor. Terus pada kondisi mulai, kondisi awal, ini adalah string untuk menyimpan nama awal di device kita. Jadi nama dari input adalah nama dari komputer dulu. Seperti yang di demo game tadi saya ada namanya laptop tadi, itu adalah nama device saya.
Terus akan melakukan validasi berupa return dari variabel. Jika misalkan kurang dari 3, maka akan ditambahkan string player di depannya. Jika tidak, maka tidak akan ditambahkan string player. Nama awal ini adalah tadi. Terus jika jadi si nama inputan tadi akan disimpan di data lokal dari device saya, dan kita akan mendapatkan string dari nama player yang akan diinputkan, yang sudah diinputkan di pens holder. Jadi jika sudah nilainya ditentukan, maka akan tersave. Terus ini adalah fungsi dari player. Ini validasi lagi kayak gitu, cuma validasi lagi aja. Terus misalkan kita ingin mengecek data yang tadi, yang inputan tadi, kita bisa klik, kita bisa lakukan di pencarian data, ketik regedit di pada pencarian Windows ini, terus kita bisa pilih HK current user, terus kita klik software, ada di default company, terus di game multiplayer. Kalau saya seperti ini. Nah, kita bisa di HK ini, terus di software ada yang namanya default company. Di default company ada ini. Nah, di sini datanya itu bakal disimpan di sini. Nah, terus untuk script yang lain ada backsound. Nah, backsound ini ya adalah pas di kondisi awal kita setting backsoundnya sama full screen-nya itu true. Jadi semuanya aktif. Dan ketika sudah itu mulai, kita bisa nonaktifkan atau tidak aktifkan gitu. Dan di debug akan muncul bahwa status dari backsound tersebut aktif atau tidak gitu. True atau false kayak gitu. Nah, kalau misalkan backsound sama dengan true, maka suaranya tidak di mute, jadi mute false. Terus kalau misalkan dia kita tidak aktifkan, maka mute-nya true kayak gitu. Jadi backsound nonaktif itu. Ini simple untuk yang backsound. Terus ada lagi untuk button, ada juga untuk ini untuk button. Jadi script ini hanya bisa dijalankan di tombol button. Jadi setiap kita mengklik tombol button, maka script sound button ini akan memanggil sound dari klik button kayak gitu. Terus ada initial game. Nah, ini initial game. Ini adalah yang ada pada bagian intro. Jadi kan saya banyak buat panel untuk intronya. Nah, ini fungsinya agar pas ganti panel itu tuh tidak bisa diubah di transform, kita buat statik. Terus ini yang bersifat tidak statik dan nanti akan di drag kayak gitu. Jadi seperti ini. Terus pada void start yang akan dimulai screen sleep timeout ini untuk display information sleep timeout agar tidak pernah tidur atau mati, dibuat never. Jadi untuk yang ini. Terus untuk kamera ini adalah dari script kamera player. Jadi kamera inilah yang akan mengikuti kemana jalannya si player kita kayak gitu. Comfort target nanti ini adalah prefab dibuat, target nama player akan dibuat di prefab. Public lebam sama dengan 1 karena kamera mengikuti player dan player berhenti, maka akan ada lebam kayak gitu. Lembaman. Apakah kamera sudah menemukan player atau tidak ini?
Ini vektor 3 offset ditunjukkan untuk menampung jarak antara kamera dan player. Terus ke kondisi di saat mulai, jika kita menemukan nama player, kemudian akan mendapatkan nama player itu, dan kita mendapatkan posisi dari target. Jadi misalkan kalau kita kalau kamera menemukan posisi dari player, maka kamera akan men-shoot itu player, dan player akan menandakan bahwa player ditemukan. Tapi kalau misalkan playernya tidak ditemukan, maka akan menampilkan target kamera dan player tidak ditemukan di debug log. Itu. Ini untuk void update. Kita buat seperti ini tadi. Terus ini untuk void update agar kamera mengikuti player dan juga mengarah pada player. Ini dibuat. Terus slide update ini akan menampilkan sebelum ditampilkan. Jika target ditemukan, maka kamera akan mengambil jarak offsetnya karena akan selalu menghadap ke player. Terus ada lagi script untuk pindah scene. Ini pindah scene biasa. Jadi ketika kita ingin pindah scene, kita panggil nama scene-nya, kita untuk mengakses scene mana yang ingin dituju. Terus pas kita klik button untuk tiap pindah scene itu juga akan memanggil sound dari klik button. Terus cek kita berada di scene mana. Jika scene ini tidak sama dengan yang dituju, maka manager akan mengarah ke nama scene. Di sini ada, makanya kita menggunakan Unity Engine Scene Manager. Manajemen kayak gitu. Terus untuk game object. Nah, game object ini nih saya akan pasang untuk mengirim semua perubahan atau fungsi ke semua objek yang mengandung mono behavior kayak gitu. Ini game objeknya. Terus ini menggunakan headset agar nanti tidak ada game object yang menggunakan nama yang sama dengan nama kita. Terus untuk pengaturan multiplayer. Nah, di pengaturan multiplayer karena kita akan menggunakan query, jadi kita menggunakan yang namanya link class. Di link class ini saya setting bahwa maksimum player di room itu ada 5, dan ini bisa diedit di inspektor. Jadi selain 5 mau dijadi 4 atau berapa, jadi bisa diedit gitu yang di inspektor. Terus ini juga maksimum room ada 4, bisa diedit juga di inspektor. String room, nama roomnya 1, terus 0 versi satunya adalah versi dari game kita, bisa dilihat di setting. Nah, terus ini kondisi start. Nah, menggunakan connect using settings ini karena ada konfigurasi editor tersimpan di Photon server setting. Kalau misalkan tanpa versi connect, kita tidak akan bisa terhubung ke Photon karena ini kan menggunakan FID yang ada di Photon server. Untuk kondisi update, di sini kita akan buat fungsi yaitu public list berdasarkan template constructor room. Ada 2 parameter yaitu maximum room dan input player. List bertipe string ini akan berulang berdasarkan maksimum dari room. Maksimum dari room tadi 4, jadi akan diisi oleh 4 untuk maksimum room tadi. Terus ini jika kita buat object list berdasarkan traktor di room dan diperulang dengan mengambil dari info room. Info room ini adalah kelas yang menyediakan properti yang ada di room seperti saat room itu open dan sebagainya. Diperulang berdasarkan fungsi get room list. Untuk mendapatkan link harus menggunakan list untuk menggunakan fungsi Photon network get room list. Ini akan memberikan nilai ke semua list yang disediakan oleh Photon. Kemudian kita masuk ke room kayak ini berdasarkan room itu juga. Terus kita buat lagi list nama room tersedia ketika kita masukkan room. Terus berdasarkan nama room yaitu list, kita akan langsung
ubah menjadi list dan akan ini adalah fungsi dari link. Karena di sini ada select. Select adalah query gitu. Kemudian kita akan perulang. Terus ini disetting 0 karena tadi pas dimulai awal belum ada yang bergabung ke room kayak gitu. Jadi dibuat 0. Terus ini dibuat void agar bisa disambungkan dengan klik button. Nah, ada string untuk nama room dan player. Terus yang ini adalah validasi jika nama player kosong, room juga kosong, maka akan return. Nah, ini digunakan, terus yang ini room option, ini digunakan untuk property room, bisa dilihat di class reference Photon. Terus invisible true, jadi ketika room ada, dan maksimal player adalah 5. Photon network player name sesuai nama player dan diinputkan tadi. Terus yang ini jika jadi kita coba join, jika roomnya ada maka akan langsung join ke dalam room. Terus ini ketika room sudah berhasil dibuat, maka akan muncul debug room sudah dibuat. Fungsi ini bisa kita dapat dari class reference. Seperti itu. Kalau misalkan room sudah dibuat, ada debugnya seperti ini, terus kita terkoneksi ke Photon, ada debugnya juga, pas join lobby ada debugnya juga. Pokoknya ini bisa kita dapatkan dari Photon class reference. Seperti itu. Sepertinya itu saja untuk ganti panel, script ganti panel juga hampir sama dengan script pindah scene, tapi di seperti ini pokoknya. Ada klik button sound, terus ada panel awal aktif, panel tujuan aktif, dan ketika misalkan panel awal akan jika ketika yang kita panel awal tidak aktif, maka panel tujuan yang akan aktif sehingga kita akan pindah ke panel tujuan itu. Itu saja script yang bisa dijelaskan. Dan untuk beberapa script yang lainnya itu adalah umum digunakan. Jadi saya jelaskan secara singkat untuk yang tadi yang seperti background, terus ganti panel, scene, dan lain-lainnya. Untuk itu sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.